Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagian kedua, masyarakat makmur yang pertama. Sebelum munculnya pertanian, kehidupan di dunia ini berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Mayoritas orang hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa puluh orang atau beberapa ratus individu. Dan semua orang di kelompok tersebut adalah manusia. Namun perlu dicatat bahwa hal ini masih belum jelas sepenuhnya. Sebagian besar hewan yang ada pada waktu itu adalah hewan yang sudah dijinakkan oleh manusia. Meskipun mereka berbeda dengan manusia, tetapi mereka semua merupakan bagian dari kelompok tersebut. Sebagai contoh, di Selandia Baru saat ini terdapat sekitar 4, juta manusia dan 50 juta domba. Ada satu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu anjing. Anjing adalah hewan pertama yang dijinakkan oleh manusia Homo sapiens, dan hal ini terjadi sebelum zaman revolusi pertanian. Para ahli berbeda pendapat tentang waktu pastinya, tetapi kita memiliki bukti yang kuat bahwa anjing telah dijinakkan sekitar 15.000 tahun yang lalu. Kemungkinan besar manusia sudah bergabung dengan kelompok manusia ribuan tahun sebelumnya. Anjing digunakan untuk berburu dan melindungi kelompok dari binatang buas dan seseorang yang tidak diinginkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara manusia dan anjing semakin erat. Manusia memberikan perhatian, makanan, dan perawatan ekstra kepada anjing, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Di sisi lain, anjing juga belajar bagaimana memanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kedua belah pihak saling terikat dalam hubungan ini. Selama 15.000 tahun, hubungan antara manusia dan anjing telah berkembang menjadi lebih dalam dan penuh kasih daripada hubungan antara manusia dengan hewan lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, anjing bahkan dihormati dengan pemakaman yang mirip dengan pemakaman manusia, dengan upacara yang dilakukan untuk menghormati mereka. Dalam kehidupan pra-pertanian, anggota kawanan hidup dalam kedekatan yang sangat intim dan selalu dikelilingi oleh teman dan keluarga sepanjang hidup mereka. Rasa kesendirian dan privasi jarang terjadi, meskipun kawanan yang berdekatan mungkin bersaing untuk sumber daya dan bahkan terlibat dalam konflik. Mereka juga memiliki kontak yang bersahabat. Mereka saling bertukar anggota, berburu bersama, berbagi keyakinan, membentuk aliansi politik, dan merayakan perayaan keagamaan bersama. Kerjasama seperti itu menjadi ciri khas Homo sapiens dan memberikan keunggulan penting dibandingkan dengan spesies manusia lainnya. Terkadang, hubungan dengan kawanan tetangga menjadi sangat erat sehingga mereka dianggap sebagai satu suku yang menggunakan bahasa, mitos, norma, dan nilai-nilai yang sama. Namun penting untuk tidak terlalu mengabaikan pentingnya hubungan eksternal semacam itu. Meskipun pada masa-masa krisis, kawanan yang berdekatan mungkin menjadi lebih dekat dan bahkan berkumpul bersama untuk berburu atau merayakan pesta. Sebagian besar waktu mereka masih menghabiskan waktu dalam isolasi dan kemandirian. Pada masa pra-pertanian, perdagangan umumnya terbatas pada barang-barang prestise seperti kerang, batu amber, dan pewarna. Tidak ada bukti bahwa orang-orang melakukan perdagangan barang kebutuhan seperti buah-buahan dan daging, atau bahkan kelangsungan hidup satu kawanan bergantung pada impor barang dari kawanan lainnya. Hubungan sosial juga cenderung tidak teratur. Suku-suku tidak berfungsi sebagai kerangka politik permanen, dan meskipun mereka memiliki tempat pertemuan berkala, tidak ada kota atau institusi permanen. Rata-rata orang selama berbulan-bulan tanpa melihat atau mendengarkan manusia dari luar kawanan mereka sendiri, dan sepanjang hidupnya dia hanya bertemu dengan beberapa ratus manusia. Populasi manusia tersebar di wilayah yang sangat luas. Sebelum revolusi pertanian, jumlah populasi manusia di seluruh dunia
jauh lebih kecil daripada populasi Kairo saat ini. Sebagian besar kelompok manusia hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam pencarian makanan. Pergerakan mereka dipenuhi oleh perubahan musim, migrasi hewan tahunan, dan siklus pertumbuhan tanaman. Mereka seringkali melakukan perjalanan bolak-balik di wilayah tertentu yang memiliki luas beberapa puluh hingga ratusan kilometer persegi. Kadang-kadang, kawanan manusia berkelana keluar dari wilayah kekuasaan mereka dan menjelajahi tanah baru. Hal ini bisa terjadi karena bencana alam, konflik kekerasan, tekanan demografis, atau inisiatif pemimpin yang karismatik. Perjalanan ini menjadi pendorong ekspansi manusia ke seluruh dunia. Jika satu kawanan menjelajahi terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil setiap 40 tahun dan kelompok-kelompok pemecahan tersebut berimigrasi sejauh 100 km ke timur, perjalanan dari Afrika Timur ke Cina akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Dalam beberapa kasus pengecualian, ketika sumber makanan sangat melimpah, kawanan-kawanan dapat menetap dalam kamp-kamp sementara, bahkan semacam permanen. Penggunaan teknik pengeringan, pengasapan, dan pembekuan makanan memungkinkan manusia untuk menetap dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang paling penting, di sepanjang pantai dan sungai yang kaya akan makanan laut dan burung air, manusia mulai membentuk perkampungan nelayan, permukiman permanen pertama dalam sejarah. Jauh sebelum revolusi pertanian, perkampungan nelayan mungkin telah muncul di pesisir-pesisir Indonesia sejak 45.000 tahun yang lalu. Perkampungan-perkampungan ini menjadi basis bagi Homo sapiens untuk melakukan perjalanan lintas samudra pertama mereka, invasi ke Australia. Di berbagai jenis habitat, kawanan manusia hidup dengan cara yang fleksibel dan oportunis. Mereka mencari makanan seperti rayap, memetik buah-buahan, menggali akar-akaran, mengejar kelinci, serta berburu bison dan mamut. Meskipun sering kali diidentifikasi sebagai pemburu, sebenarnya pengumpulan-pengumpulan makanan merupakan kegiatan utama bagi manusia prasejarah yang memberikan sebagian besar asupan kalori mereka bersama dengan bahan mentah seperti batu, kayu, dan bambu. Sapiens tidak hanya menjelajah untuk mencari makanan dan bahan mentah, tetapi juga untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk bertahan hidup, mereka perlu memiliki peta rinci dalam pikiran mereka tentang wilayah tempat mereka tinggal. Untuk meningkatkan efisiensi dalam mencari makanan sehari-hari, mereka membutuhkan informasi tentang pola pertumbuhan setiap tanaman dan perilaku setiap binatang. Mereka harus mengetahui jenis makanan yang sehat dan yang berpotensi berbahaya, serta bagaimana menggunakan tanaman lain untuk pengobatan. Mereka juga perlu memahami perkembangan musim dan tanda-tanda peringatan yang mengidentifikasikan akan datangnya badai dan musim kemarau. Mereka mempelajari setiap aliran sungai, setiap pohon kenari, setiap gua beruang, dan setiap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Setiap individu harus menguasai cara membuat pisau dari batu, memperbaiki jubah yang rusak, memasang perangkap untuk menangkap kelinci, dan menghadapi bahaya seperti tanah longsor, gigitan ular, atau serangan singa lapar. Berhasil dalam menguasai setiap keterampilan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun melalui magang dan praktek yang berkelanjutan. Orang-orang prasejarah dapat dengan cepat mengubah batu menjadi benda yang tajam dalam hitungan menit. Namun jika kita mencoba meniru keterampilan mereka, kita akan kesulitan. Kebanyakan dari kita tidak memiliki pengetahuan tentang cara memilih jenis batu dan batu basal yang tepat, juga tidak memiliki keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu dengan presisi. Dalam kata lain, para penjelajah kuno memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih beragam tentang lingkungan alam mereka dibandingkan kebanyakan keturunan modern mereka. Saat ini, dalam masyarakat industri kebanyakan, orang tidak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang alam untuk bertahan hidup. Apa yang benar-benar diperlukan untuk menjadi seorang insinyur komputer, agen asuransi, guru sejarah, atau pekerja manual. Kebanyakan orang mengandalkan bantuan ahli lain dalam bidang yang spesifik, yang pengetahuannya terbatas pada area tersebut.
Secara keseluruhan, manusia saat ini mungkin memiliki pengetahuan yang lebih luas dari kawanan-kawanan kuno. Namun pada tingkat individu, para penjelajah kuno adalah orang-orang yang paling berpengetahuan dan terampil dalam sejarah. Terdapat bukti bahwa ukuran rata-rata otak manusia, yaitu sapiens, sebenarnya mengalami penurunan sejak zaman penjelajahan. Pada saat itu, untuk bertahan hidup, setiap orang harus memiliki kemampuan mental yang tangguh. Namun dengan munculnya pertanian dan industri, orang dapat mengandalkan keterampilan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka hidup. Hal ini membuka kesempatan baru bagi orang-orang yang kurang berbakat. Anda dapat bertahan hidup dan mewariskan gen-gen biasa-biasa saja kepada generasi berikutnya dengan bekerja sebagai tukang air atau pekerja pabrik. Para penjelajah kuno memiliki keahlian tidak hanya dalam memahami dunia luar mereka, seperti hewan, tumbuhan, dan objek di sekitar mereka, tetapi juga dalam memahami dunia internal tubuh dan indera mereka sendiri. Mereka bisa mendengarkan suara terkecil di rumput untuk mengetahui apakah ada ular yang bergerak di dekatnya. Mereka dengan hati-hati mengamati daun-daun pohon untuk menemukan buah-buahan, sarang lebah, atau sarang burung. Mereka bergerak dengan upaya dan suara yang minimal, mengetahui cara duduk, berjalan, dan berlari dengan keahlian tertinggi. Setiap hari, mereka menggunakan tubuh mereka dengan gerakan yang lincah dan efisien. Seperti dalam cerita tentang Adam dan Hawa, kemampuan fisik mereka yang beragam dan terus-menerus melatih tubuh membuat mereka memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, melebihi pelari maraton. Mereka memiliki keterampilan fisik yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang modern, bahkan setelah bertahun-tahun berlatih yoga atau tai chi. Cara hidup para pemburu penjelajah sangat bervariasi tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal dan musim yang sedang berlangsung. Namun, secara umum, para penjelajah tampak menikmati gaya hidup yang lebih nyaman dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan sebagian besar petani, pengembala, buruh, atau pekerja kantoran yang mengikuti pola hidup berbeda. Para penjelajah memiliki kebebasan untuk bergerak dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti mencari makanan dari hewan dan tumbuhan liar, tanpa bergantung pada pertanian atau peternakan. Mereka dapat menjelajahi wilayah baru untuk menemukan sumber daya baru dan peluang yang lebih baik. Gaya hidup ini memberikan mereka kebebasan dalam memilih tempat tinggal dan memanfaatkan keahlian mereka dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Dalam masyarakat modern yang makmur saat ini, rata-rata orang bekerja antara 40 hingga 45 jam per minggu. Sementara orang di negara-negara berkembang bahkan bekerja hingga 60 hingga 80 jam per minggu. Namun, para pemburu penjelajah yang hidup di habitat yang paling sulit seperti gurun Kalahari hanya bekerja rata-rata antara 30 hingga 40 jam per minggu. Mereka hanya berburu selama 1 dari 3 hari dan mengumpulkan makanan hanya selama 3 hingga 6 jam sehari. Biasanya, ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka. Selain itu, kemungkinan besar para pemburu penjelajah kuno tinggal di daerah yang lebih subur daripada Kalahari, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu yang lebih sedikit lagi untuk mencari makanan dan bahan mentah. Selain itu, para penjelajah juga memiliki beban pekerjaan rumah tangga yang lebih ringan. Mereka tidak memiliki piring untuk dicuci, karpet untuk disedot debunya, lantai untuk dipoles, popok untuk diganti, atau tagihan yang harus dibayar seperti halnya dalam masyarakat modern. Dalam kehidupan mereka yang sederhana, para penjelajah dapat menikmati lebih banyak waktu luang untuk beristirahat, berinteraksi dengan anggota kelompok, atau mengeksplorasi lingkungan sekitar. Mereka tidak terbebani dengan tuntunan pekerjaan dan rutinitas yang sama seperti yang dihadapi sebagian besar orang modern. Jadi, bisa dikatakan gaya hidup pemburu penjelajah memberikan kebebasan waktu dan keluasan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat modern,
yang sibuk dengan memiliki beban kerja yang lebih berat. Bersambung ke part 2, masyarakat makmur yang pertama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.